Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gerald. Saya mahasiswa aktif semester 3 jurusan Hospitality dan Pariwisata. Saya di sini mau menjelaskan tentang makanan khas Kalimantan Timur, yaitu nasi bekepor dan minuman akulturasi yang bernama sekoteng. Mari kita bahas sejarahnya. Kalimantan Timur merupakan daerah yang dikenal dengan Kerajaan Kutai karena pada masanya Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang besar dan cukup terkenal. Nah, makanan ini merupakan salah satu warisan dari Kerajaan Kutai. Kenapa? Karena pada zaman dahulu makanan nasi bekepor merupakan makanan yang disajikan untuk keluarga kerajaan, sehingga rakyat jelata tidak dapat merasakan cita rasanya. Selain itu, nasi bekepor juga digunakan untuk menyambut tamu kerajaan, sehingga makanan ini merupakan makanan yang cukup spesial pada masanya. Pemberian nama nasi bekepor ini diberikan nama bekepor karena pembuatan nasi ini dibuat dengan cara diputar-putar. Selain itu, nasi bekepor juga merupakan salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam, karena pada masa Kerajaan Kutai rakyatnya masih menganut aliran animisme, sedangkan Raja Kutai sudah menganut agama Islam, sehingga raja menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan agama Islam, dengan salah satunya menggunakan makanan ini. Selain itu, ada mitos dalam makanan nasi bekepor ini. Kalau dalam pembuatan nasi bekepor, dalam memutar-mutar pembuatannya, kita bersolawat sebanyak 3 kali sambil membayangkan orang yang ingin kita temui dan menyebut-nyebut namanya, maka setelah itu orang tersebut dapat menemui kita. Mitos ini cukup dikenal dan dipercaya dapat berhasil terus. Menurut kalian gimana? Seperti yang kita ketahui bahwa nasi bekepor merupakan salah satu makanan khas dari daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang merupakan nasi yang dicampur dengan ikan asin, rempah-rempah, dan minyak sayur. Ingin tahu bahan-bahan dan cara pembuatannya? Yuk kita bahas satu-satu. Namun, dalam pembuatan nasi bekepor biasanya disajikan bersama gangan dan sambal raja. Apa itu gangan dan sambal raja? Gangan merupakan sejenis sayur asam. Dalam penyajian nasi bekepor, gangan atau sayur asam yang kita sajikan bebas teman-teman, mau pakai sayur asam apa aja. Nah, kalau sambal raja sendiri merupakan sambal yang disajikan pada zaman dahulu itu khusus untuk raja. Nah, perbedaan yang sangat signifikan dengan sambal biasanya tuh apa? Pada sambal raja kita menggunakan mangga kueni, jadi yang biasa kita kenal sebagai sambal mangga. Namun pada bahan dan teknik pembuatan di sini saya akan menggunakan sambal, yaitu sambal biasa. Nah, pada bagian bahan-bahan saya akan memecahnya menjadi 3 bagian, yaitu bahan untuk pembuatan nasi, bahan untuk pembuatan sambal, dan yang ketiga adalah bahan-bahan pelengkap. Bahan-bahannya sebagai berikut. Oke, untuk bahan pembuatan nasi yang kita butuhkan adalah beras sebanyak 400 gram, air, 2 lembar daun pandan, 1,5 sendok teh garam, setengah buah jeruk nipis, 4 lembar daun pandan, 1,5 ikat daun kemangi, dan ikan asin kecil yang sudah digoreng. Untuk pembuatan sambal yang diperlukan adalah 10 cabai merah keriting, 8 cabai rawit, setengah buah jeruk nipis, setengah sendok teh terasi bakar, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula. Dan bahan terakhir yaitu bahan pelengkap meliputi ikan teri goreng atau boleh juga ikan goreng, terserah sesuai selera, dan 1 buah tomat, dan kerupuk, kacang panjang, terong, dan bawang merah. Namun pada kacang panjang, terong, dan bawang merah pastikan sudah dipotong dan sudah matang. Mendapatkan nasi bekepor, kita dapat mendapatkannya di sejumlah warung yang terdapat pada daerah Kalimantan Timur. Untuk sepiring nasi bekepor dihargai kisaran 30.000 sampai 40.000 rupiah. Cukup murah ya teman-teman. Namun untuk di luar Kalimantan Timur sendiri seperti daerah Jawa dan sebagainya masih sangat sulit untuk mendapatkannya, sehingga mungkin teman-teman yang ingin mencobanya dapat membuat sendiri nasi bekepor ini karena teknik pembuatannya yang cukup mudah dan bahan-bahan yang tidak sulit untuk kita dapatkan di pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, sekarang saya
akan membahas sebuah minuman yang sangat terkenal yang mengandung unsur akulturasi, yaitu sekoteng. Siapa sih yang nggak tahu sekoteng? Sekoteng yang dipercaya mempunyai khasiat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga menghangatkan badan, karena sekoteng mempunyai kandungan berupa jahe dan rempah-rempah lainnya. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa minuman kesehatan sekoteng ini merupakan minuman akulturasi dari negeri tirai bambu. Dalam bahasa Hokkien, minuman ini dikenal dengan sebutan sukotong atau lebih dikenal dengan sebutan sigotang, yang artinya sup 4 buah-buahan. Namun sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia lebih mengenal dengan sebutan sekoteng karena lebih mudah untuk dibaca. Pada negeri asalnya, sekoteng mempunyai isi yaitu 4 macam buah sesuai namanya. 4 macam buah tersebut yaitu kacang amandel, biji teratai, buah jail, dan juga kelengkeng. Namun di Indonesia sendiri, sekoteng telah beradaptasi dan berubah sedikit berbeda karena isi dari sekoteng tersebut diisi dengan buah-buahan dan biji-bijian yang tumbuh di Indonesia seperti pacar Cina, bubur mutiara, kacang kedelai, kacang hijau, bahkan roti tawar. Menurut legenda, sekoteng sudah dikonsumsi pada masa Kaisar Qin Shi Huang, yaitu 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dia merasa bahwa meminum sekoteng dapat menjaga kesehatan tubuhnya dan merasa hangat. Terakhir, sekoteng dapat dikonsumsi dan disajikan dalam bentuk panas maupun dingin, terserah sesuai keinginan dan selera masing-masing. Sekian penjelasan saya tentang nasi bekepor dan sekoteng. Terima kasih, saya undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.